Ibu, Udah. Bapak yang sudah hadir? Yes ya. Oke, Alhamdulillah. Kita langsung mulai saja ya webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Insya Allah di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak lupa salawat serta salam terlimpah curahan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini, bagi yang sedang diperkenankan ya open kameranya supaya kita lebih bisa. Oh, ya. Suaranya di sini agak rame. Agar kita bisa berinteraksi dan bersilaturahmi juga. Dan tentunya agar belajarnya lebih berkah, yuk kita open kameranya dan sebagai adab tentunya dalam menuntut ilmu supaya saling mengenal juga ya. Ditunggu ibu-ibu, teteh-teteh semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Elva sebagai moderator di sharing session pada malam hari ini. Kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga caranya lancar ya. Sebelumnya, saya izin terlebih dahulu untuk berterima kasih kepada sponsor kita, yakni Ashifa Peduli dan Badan Wakaf Ashifa. Eh, dan tentunya, tak lupa saya terus mengajak kebaikan nih, dan selalu ada jalan untuk kebaikan ya, Bapak, Ibu, kakak-kakak semuanya. Nah, di hari ini saya ingin menawarkan bukan kegiatan program Palestina tentunya ya. Kita harus tetap ingat selalu kepada saudara-saudara kita di Palestina dan bagi Bapak Ibu atau kakak-kakak semua yang ingin memberikan kebaikannya bisa langsung melalui nomor rekening Ashifa Peduli yang nantinya akan langsung melalui chat ya oleh kakak-kakak panitia tentunya ataupun misalnya bisa melalui kris juga. Jadi apalagi sekarang menyambut bulan Ramadan, akan ada dua program untuk ke Palestina, yakni bingkisan Lebaran atau kado Lebaran untuk saudara kita di Palestina dan iftar di Palestina. Oke, Bapak, Ibu, kakak semua, Alhamdulillah ya kita bisa bertemu pada malam hari ini, walaupun di sini cuacanya dingin, hujan lagi, tapi tetap kita dalam apa ya, keadaan bahagia tentunya. Baik, gimana nih kabarnya Bapak, Ibu, atau kakak-kakak yang hadir di Zoom meeting pada hari ini? Alhamdulillah Kabarnya baik? baik, Kak Elsa. Baik, Kak Alhamdulillah. Elsa. Baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, hari ini kita akan webinar tentang perawatan kesehatan bayi yang baru lahir. Masya Allah ya, ilmu pada hari ini. Dan di episode 3 kali ini itu akan membahas tentang perawatan bayi baru lahir 0 sampai 29 hari nih. Kita tentunya penasaran ya, apalagi calon-calon ibu baru nih harus digimanain sih gitu ya. Bayi setelah lahir itu harus kayak gimana. Nah, penjelasannya ini tentunya khusus dari buku Kia terbaru di tahun 2024 ini. Yang alhamdulillah hari ini materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua ini ya langsung disampaikan oleh ahlinya yakni Ibu Dr. Diana Rosifa SPA MKes yakni spesialis anak di RSUD Subang ya Masya Allah. Dan alhamdulillah Ibu Dokter sudah ada di Zoom meeting dengan kita semua. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Dengar Allah. suara saya? Bagaimana? Ada terdengar jelas Ibu. Jelas ya? Ya. Bagaimana kabarnya nih Ibu? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin sedikit bercerita kesibukan hari ini gitu Ibu. Gimana? Atau Hmm, akhir-akhir ini sedang sibuk apa ya, gitu? ya. Kebetulan kalau saya kan tugasnya di RSUD Subang ya. Ya. Jadi saya PNS.
di RSUD Subang sudah hampir di tahun 2000 ya di sana. Oh, Masya Allah ya. Kemudian hari ini saya bertugasnya di ruang bayi. Jadi pas kebetulan materinya ruang bayi, ketemu juga pasien-pasien bayi. Ruang perinatologi itu ruang bayi baru lahir yang 0 sampai 28 hari. Dan ruang NICU. Ruang NICU itu ruang eh, singkatannya neonatal intensive care ya. Jadi ICU-nya buat bayi-bayi kecil. Oh, Bayi iya. saya yang paling kecil yang sedang dirawat itu beratnya 900 gram. Oh, Sebelum nggak nyampe sekilo. iya. Ya. Kemudian ada bayi-bayi yang 1200, 1100. Alhamdulillah kemarin udah terpasang ventilator, alat bernafas ya. Dan kemudian ada yang sudah Hmm. dibuka, terus dipasang CPAP. Mungkin nanti kita cerita lebih lanjut kalau misalnya masih berkenan ya untuk bercerita tentang perawatan bayi-bayi baru lahir. Karena fase bayi lahir itu dalam 28 hari pertama adalah fase-fase adaptasi. Jadi banyak bayi-bayi yang meninggal yang nggak tidak survive karena di dalam fase 28 hari itu dia adaptasi dari fase dia di dalam rahim yang nyaman, Iya. kemudian dia ke luar dunia luar yang dia harus minum sendiri, nafas sendiri itu adalah satu fase yang tidak mudah bagi bayi, apalagi bayinya dia baru yang prematur ya, yang belum waktunya lahir. Nah, itu yang sering kali terjadi masalah. Ya, Masya Allah ya. Ternyata sangat menarik sekali gitu ya. Itu adalah hal-hal yang jarang sekali diketahui gitu. Terutama saya juga baru dengar ya Ibu. Oke, langsung saja. Mungkin di sini Ibu, Bapak, atau kakak-kakak yang sudah hadir di meeting juga sudah tidak sabar ingin mendengarkan materi yang pada hari ini. Sebelum itu, saya izin membacakan CV terlebih dahulu ya, Ibu. Mangga, mangga. Ya, siap. Nama Ibu Dokter Diana Rosifah SMK di Bandung 18 Maret 1973. Pendidikan SDN Pukur 3 Bandung, SMPN 9, SMAN 3 Bandung. Terus di FK Unpad lulus pada tahun 1997, terus spesialis anak di FK Unpad lulus tahun 2013 dan magister kesehatan FK Unpad lulus tahun 2013. Pekerjaan Kepala SMF Anak RSUD Subang, terus staf anak di RSIA Graha Mutiara, terus staf anak di RS Mutiara Hati, dan organisasi yakni pengurus IDAI Perwil Purwasuka serta anggota IDAI Jabar. Masya Allah ya, langsung saja ke materi pada hari ini yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Dr. Diana Rosifa SPA MKes. Bagi Bapak Ibu nih ya yang hadir, jangan lupa dan fokus terbaiknya. Mari kita dengarkan bersama-sama materi pada hari ini eh, yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Diana. Kepada Ibu Dr. Diana, saya persilahkan. Saya share screen dulu ya sebentar. Ya, boleh. Sudah terlihat slide-nya sudah terlihat. Sudah, Eh, sudah ada Ibu. Ya. Sama Kak Ola ya ini ya. Eh, Eh, ya. ini pembawa acaranya Kak Ola. Siap. Oh, Oh, Elva Elva. yang Elva. Iya. Elva. Maaf ya Kak Elva ya. Iya, iya siap Ibu tiada apa-apa. Iya. Jadi ini kebanyakan udah pada punya anak atau masih pada belum nikah ini materinya ini. Apa yang pesertanya ini kebanyakan? Boleh saya Nah, tahu? ya, boleh Ibu, Kakak semuanya boleh jawab. Berkenalan dulu. Kan tadi udah kenalan sama saya nih. Kira-kira Iya. ini banyaknya yang udah menikah atau yang belum? Boleh nih kalau open mic juga boleh. Belum menikah. Boleh. Ya, Kayaknya kebanyakan apa namanya di sharing akademi ini ibu-ibu atau ini Mbak Elva? ya. Kebanyakan sepertinya calon-calon ibu dan ada yang belum menikah juga, ada yang sudah menikah. Ibu baru biasanya. Oh, Udah. oke. Pas jadinya ya.
kalau Iya, pengetahuan ini kita share ya. Karena iya kalau betul. misalnya ibu baru pasti masih kebingungan, tapi yang Bukan. belum nikah juga pasti masih kebingungan. Ini adalah materi yang apa namanya? Masih masih tanda tanya ya. Apa gitu apa namanya? Yang dimaksud dengan perawatan bayi itu seperti apa gitu kan pasti belum ngerti gitu ya. Jadi jadi perawatan bayi baru lahir ini sebetulnya eh, sudah lengkap baik bayi untuk bayi maupun ketika hamil ya. Itu sudah ada lengkap di buku KIA ya. Jadi di buku KIA itu udah sangat lengkap. Jadi sebaiknya memang ketika kita apa namanya sudah menikah kemudian sudah hamil, sudah bersiap-siap punya anak, itu harus membaca buku KIA, ya. Dan buku KIA ini update, hampir update tiap tahun atau minimal itu 3 tahun sekali. Dan itu sangat-sangat komplit, ya. Jadi buku KIA ini bukan buku sembarang buku menurut saya ya, karena dia disusun oleh berbagai profesor yang ahli di bidangnya, di bagian dari anak, Objin itu obstetri ginekologi itu apa dokter kebidanan ya, oleh perawat, oleh kemudian psikolog, oleh ahli tumbuh kembang, semuanya sudah disiapkannya itu dengan berbagai macam ahli. Kalau dilihat itu di belakang buku KIA itu akan dilihat organisasi membuat buku itu tuh hampir 12 organisasi. Jadi jangan dianggap simple membuat buku KIA itu karena walaupun simple isinya sangat bermanfaat ya. Jadi nanti kalau udah punya bukunya nih, yang udah nikah, terus udah mau hamil, buka bukunya dan dibaca. Nah, ini juga saya perkenalkan ini agar belajar membaca buku KIA. Jadi satu-satu nanti kita akan belajar bacanya sambil perkenalan lah bahwa di buku KIA itu ada apa aja ya. Nah, eh, ini jadi outline-nya mungkin ini. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai satu manfaat ASI eksklusif dan teknik menyusui. Jadi buku KIA gambarnya seperti ini ya. Warnanya pink yang sekarang itu lebih tebal dari buku KIA yang sebelumnya, lebih lengkap ya. Kemudian ada manfaat ASI eksklusif dan teknik menyusui karena ingin dibahas itu ya dari yang menghubungi saya kemarin Mbak Fatin. Kemudian ada perawatan bayi baru lahir, ini ada tentang tanda bahaya, tentang apa saja yang harus dilakukan ya. Dan kemudian satu lagi sedikit kita akan mengupas tentang imunisasi dasar. Jadi yang pertama adalah ini, manfaat ASI eksklusif dan teknik menyusui. Ini eh, ada di buku KIA halaman 34 ya. Sorry. Nah, jadi di halaman 34 katakan di buku KIA ini bahwa menyusui itu menjaga kesehatan fisik dan mental ibu setelah melahirkan. Jadi kalau sudah dijelaskan seperti ini, ketika kita hamil, terutama di trimester akhir, kita fokus kita, mindset kita bahwa sebagai seorang ibu kita akan menyusui. Ya, jangan sampai ibu-ibu muda itu gampang nanti menyusui mah ada susu formula ya, tapi padahal susu ASI itu sangat penting. Dan proses menyusui itu juga sangat penting. Jadi dikatakan bahwa menyusui menjaga kesehatan fisik dan mental ibu melahirkan. Menyusui bayi secara langsung dapat mempercepat proses pemulihan ibu setelah melahirkan. Jadi menyusui secara langsung itu disebutnya DBF. Kadang-kadang kalau kita suka mendengar DBF, direct breastfeeding. Ya, itu direct breastfeeding itu menyusui secara langsung itu akan mempercepat proses pemulihan ibu setelah melahirkan, baik fisik maupun mental. Selain menyusui itu sangat bermanfaat, ASI juga sangat bermanfaat karena ASI itu air susu ibu itu mengandung semua gizi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh kembang sehat serta menjaga daya tahan tubuhnya. Jadi ASI itu di dalam isi ASI itu ya, Masya Allah, Allah telah memberikan rezeki untuk bayi yang baru lahir itu proteinnya lengkap, lemak, karbohidrat, dan banyak berbagai sumber-sumber protein dan mineral dan vitamin yang lengkap ya.
Jadi untuk tumbuh kembangnya cukup karena nutrisinya, zat gizinya cukup dan untuk menjaga daya tahan tubuh kembang dia banyak sekali eh, apa namanya molekul-molekul yang isinya itu untuk daya tahan tubuh. Dan ketika susu formula sapi itu yang dari sapi dicontoh untuk menjadi seperti ASI itu sulit sekali ternyata ya. Jadi banyak bahan-bahan yang di dalam ASI itu yang tidak dikandung di sapi. Makanya banyak susu formula itu berbagai macam merek meniru ASI, tapi tidak ada yang bisa membandingi ASI ya. Oleh karena itu penting bagi ibu untuk memberikan hanya ASI saja, ASI eksklusif ya kepada bayi hingga usia 6 bulan. Kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Jadi ASI eksklusif itu 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Ketika kita siap memberikan ASI dari awal, insya Allah ASI itu keluar. Tapi terkadang ibu-ibu itu yang sekarang saya lihat ibu-ibu muda karena mau kerja dari awal itu sudah berpikirnya, ah saya mau susu formula saja. Sehingga begitu lahir bayinya memang ASINya terkadang jadi nggak ada gitu ya. Nah itu jadi dari sekarang mbak-mbak, kakak-kakak yang belum menikah harus berpikir untuk menyusui karena ASI itu sangat penting dan proses menyusui itu juga sangat bermanfaat ya. Nah, ini diceritakan juga di sini, dikatakan juga pemberian ASI lewat menyusui tidak hanya manfaat bagi kesehatan si kecil, tapi juga ibu. Apa saja manfaat menyusui bagi ibu? Yaitu satu, mencegah terjadinya kanker payudara. Ya, dengan menyusui langsung, bukan menyusui pakai susu sapi ya. Itu pencegah kanker payudara karena proses hormon-hormon yang berperan di dalam menyusui itu juga berperan untuk mencegah terjadinya kanker payudara. Kemudian yang kedua, mempercepat kembali ke berat badan semula karena menyusui merupakan aktivitas yang menguras energi. Kemudian yang ketiga, menjadi metode KB alami karena ada proses hormonal ketika menyusui itu otomatis akan mencegah terjadinya ovulasi ya. Jadi menjadi metode KB alami. Kemudian yang keempat, membantu mempercepat rahim kembali ke ukuran semula. Jadi dia karena menyusui itu ada satu hormon yang membuat rahimnya akan berkontraksi kembali, mengecil gitu ya. Kemudian mencegah perdarahan setelah melahirkan, memperkuat ikatan dengan bayi yang dapat mengurangi rasa cemas dan perasaan takut, bisa menjadi ibu yang baik, serta menjaga kesehatan mental ibu. Jadi dengan menyusui itu ada bonding dengan bayinya. Karena dengan bonding, jadi Masya Allah kalau kita menyusui itu ya, si bayi itu kayak benar-benar tergantung sama kita. Dan kita menjadi seseorang yang betul-betul di apa namanya, ditunggu gitu sama bayi itu. Jadi itu dengan kita menyusui itu mengurangi rasa cemas. Jadi seakan-akan kita bisa melindungi bayi itu. Itu juga ujung-ujungnya menjaga kesehatan mental ibu. Karena banyak sekali ibu-ibu yang menjadi eh, depresi, postpartum blues setelah melahirkan dan proses menyusui ini akan membantu mencegah terjadinya depresi pasca melahirkan itu. Ya, sehingga di berbagai sakit maupun di puskesmas ada layanan-layanan konseling menyusui. Dan kalau di puskesmas mungkin bisa didapatkan secara gratis. Jadi kalau bisa, kalau seandainya ada masalah nanti ketika proses menyusui itu bisa dikonsulkan, bisa di apa namanya, bisa meminta pertolongan ke layanan laktasi baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Itu ya. Nah, kemudian ini di dalam buku KIA juga ada cara-cara menyusui yang benar. Dan apabila ibu sudah menyusui yang benar, itu ada poin-poinnya yang ada kolom-kolom yang dicentrang sama ibu, ya. Jadi ini satu cara menyusui yang benar yang harus dilakukan ibu adalah satu, menyusui sesering mungkin, ya, atau semua bayi itu kurang lebih 8 sampai 12 kali sehari atau lebih. Jadi itu bisa 2 jam sekali minta susu atau bisa sejam sekali minta susu. Jadi kita sistemnya semau bayi atau ngeknyong ya, namanya ngeknyong kalau orang Sunda bilang ya. Tapi kadang-kadang bayi itu lupa kalau dia harus nyusu. Jadi bila bayi lebih dari 3 jam, bangunkan lalu susui ya. Itu nggak boleh di lama-lama.
Kemudian susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke payudara sisi yang lain. Jadi payudara yang satu dikosongkan, baru ke payudara sisi yang lain. Kemudian apabila bayi sudah kenyang, tetapi payudara masih terasa penuh atau kencang, maka payudara perlu diperah dan ASI disimpan. Hal ini bertujuan mencegah mastitis. Mastitis itu radang pada kelenjar payudara dan untuk mencegah pasokan ASI. Jadi boleh diperah ASInya. Di dalam buku KIA ada cara memerah ASI, tapi itu di bagian ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada satu saat untuk menjelaskan khusus tentang ini, mungkin bisa dibahas lagi di situ karena banyak juga poin-poinnya kayak misalnya setelah diperah asinya ada berapa lama, asi yang disimpan di suhu ruang, di suhu kulkas di freezer gitu itu ada ya. Jadi kalau dibahas ini mungkin nanti butuh waktu karena teknik perah itu juga ada berbagai macam cara ya. Kemudian ini adalah posisi dan perlekatan menyusui yang benar, di mana posisi bayi itu kepala dan badan bayi membentuk garis lurus. Wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu, dan badan bayi dekat ke tubuh ibu. Kemudian ibu menggendong atau mendekap bayi secara utuh. Jadi digendongnya bukan kepalanya aja, didekapnya bukan badannya aja, tapi seperti dipeluk dan ditempel ke badan ibu. Ya, dan ketika menyusui dia harus lekat. Jadi disebutnya ada perlekatan, di mana bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar. Pada gambar yang betul itu yang di sebelah kiri, itu mulutnya itu terbuka lebar. Sementara yang di sebelah kanan itu mulutnya kayak cuman pentilnya aja yang dia susu ya, yang dia isap. Itu tidak akan merangsang pembentukan ASI ya. Pada saat perlekatan juga dagu bayi harus menyentuh payudara, di mana bagian areola, areola itu apa namanya? Daerah hitam di sekitar susu. Itu namanya areola. Dan bagian areola yang di atas lebih banyak terlihat dibandingkan di bawah mulut bayi. Jadi dia tuh hampir kemakan semua si areolanya. Kemudian bibir bawah bayi memutar keluar atau dower. Jadi bukan mencucuk gitu. Jadi dia harus kemakan semua, mulutnya terbuka. Karena isapan bayi yang lekat ke areola itulah yang akan merangsang kelenjar payudara untuk mengeluarkan ASI. Jadi teknik menyusui ini pun kalau mau belajar lebih khusus itu bisa 1 hari ya teknik menyusui ini. Karena memang harus belajar perlekatannya, posisinya. Jadi sebenarnya ada kelas-kelas ibu hamil dan kelas-kelas ibu balita yang bisa diikuti sebetulnya ya di puskesmas. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Atau bisa dicoba dulu dengan membaca buku KIA ini. Bila sulit memang sebaiknya dikonsulkan ke eh, petugas konselor laktasi, baik di puskesmas, ada juga dokter-dokter laktasi, konselor laktasi di rumah sakit ya. Nah, ini ada juga posisi menyusui bayi kembar. Jadi bayi kembar bisa disusui seperti ini ya. Ini juga ada contohnya gambarnya. Nah, itu tentang menyusui. Begitu, mungkin kita lanjutkan lagi dengan materi berikutnya. Oh iya, kemudian ini juga ada ukuran bayi baru lahir. Jadi ini jangan kalau ASINya sedikit karena memang perut bayi juga belum terlalu banyak cukup susu. Jadi kalau hari pertama itu belum begitu banyak air susunya, tapi biasanya di hari ketiga, keempat, kelima itu ASI mulai banyak. Kemudian ini ada perilaku menyusu bayi, di mana frekuensi bayi menyusu akan meningkat sejalan dan banyaknya ASI yang keluar dan bertambahnya ukuran lambung. Berikut adalah perilaku menyusu bayi baru lahir, di mana hari pertama ukuran dan volume lambung bayi masih sebesar kelereng, bayi menyusu sebanyak 5-12 kali dalam 24 jam pertama. Namun ini tergantung pada tipe bayi, kontak kulit ke kulit, dan rawat gabung bersama ibu. Jadi begitu lahir ada yang namanya IMD, ini inisial
inisiasi menyusui dini. Nah, itu kalau kita mulai IMD ketika lahir, bayinya didekatkan kepada ibunya segera setelah lahir, itu akan merangsang pembentukan ASI lebih cepat. Kemudian di hari kedua sampai hari ketiga, di mana ukuran dan volume bayi membesar, lebih besar lagi, itu frekuensi menjadi 10 sampai 12 kali, tapi masih belum stabil. Kemudian pada usia 1 minggu, ukuran dan volume lambung bayi itu lebih besar lagi, dan frekuensi menyusui rata-rata sekitar 8 kali dalam 24 jam. Interval menyusu mungkin lebih lama karena kapasitas lambung bertambah. Kemudian pada usia 1 bulan, ukuran volume lambung bayi membesar kembali dan frekuensi menyusui rata-rata 8 sampai 12 kali dalam 24 jam. Selama menyusui, ibu harus selalu ada di dekat bayi agar dapat merespon saat bayi menunjukkan tanda lapar, tanggap dan mulai lebih banyak bergerak, memutar kepala, dan mengisap jari dan mengecap mulut. Jadi biasanya tanda-tanda bayi lapar itu begitu ya. Dia geleng-gelengan kepala, mulai masukin jari ke mulut, terus mengecap-ngecap mulut. Itu tanda-tanda bayi lapar. Nah, itu ibunya harus tanggap. Oh, ini anak udah mau nyusu, dikasih gitu ya. Jadi ibu tuh harus tahu tanda-tanda bayi. Responsif ketika bayinya lapar. Nah, itu sedikit tentang teknik menyusui dan perilaku menyusu baru bagi bayi. eh Bayi baru lahir ya. Nah, berikutnya adalah perawatan bayi baru lahir, yaitu bayi dikatakan baru lahir atau newborn baby itu 0 sampai 28 hari. Nah, di ini ada keterangannya itu di buku KIA halaman 40, kita baca bareng-bareng ya. Jadi 1 bulan pertama kehidupan merupakan masa penting untuk mendukung kelangsungan hidup bayi, ya. Jadi 1 bulan pertama itu yang pengalaman saya juga banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang bayi itu dirujuk dari puskesmas, dari bidan, atau langsung dari rumah dibawa itu bisa kondisi demam, diare, sesak nafas, bisa nafasnya merintih, ya. Kemudian banyak yang sudah kondisinya biru dibawa ke rumah sakit dan seringkali akhirnya berakhir dengan kematian. Jadi angka kematian bayi 0 sampai 28 hari itu tinggi ya. Jadi apa yang akan dialami bayi yang akan mengalami perubahan yang cepat dari lingkungan yang terlindungi di dalam rahim ke dunia luar. Jadi di rahim itu betul-betul bayi itu terlindungi. Dia nafas dapatkan oksigen dari ibunya. Jadi bayi itu tidak nafas. Proses nafas itu kan untuk mendapatkan oksigen. Tapi ketika di dalam rahim dia itu tidak bernafas, bayi itu tidak bernafas karena dia berenang di dalam air ketuban, sehingga bayi itu mendapatkan oksigen dari tali pusat. Ya, jadi dari tali pusat ibunya, jadi dia mendapatkan oksigen, jadi dia tidak nafas. Jadi begitu lahir yang awalnya dia tidak nafas, dia harus nafas sendiri. Ya, oksigen dia harus tarik sendiri. Dalam rahim itu nyaman sekali ya. Makan juga nggak perlu nyusu karena semua nutrisi dia dapatkan dari tali pusat juga ya. Kemudian orang tua atau pengasuh berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi pada masa awal kehidupan. Jadi orang tua itu bisa ibunya, bisa neneknya ya. Itu sangat berpengaruh ya. Harus berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi ini ya. Kemudian juga harus dicatat bahwa pola tidur bayi sampai 16 jam dalam sehari. Jadi bayi itu tidurnya lama. Tapi walaupun 16 jam tidur, kalau kita kan tidur tidak nyusu ya. Kalau kita udah jadi manusia itu kan kita kalau tidur ya udah tidur enggak makan gitu. Tapi kalau bayi 16 jam tidur dia dibangunin dia akan nyusu karena dia harus maksimal 3 jam itu dia harus dibangunin untuk nyusu. Karena bayi itu bisa dia tidur sambil nyusu ya. Jadi ini karena pola tidur bayi dia masih 16 jam. Nah, kemudian yang harus dilakukan apa?
tadi yang dialami, sekarang yang dilakukan. Pastikan bayi mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Ini pentingnya untuk kontrol ya, kontrol bayi. Jadi 0 sampai 6 jam setelah lahir itu biasanya masih ada di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Kemudian 6 sampai 48 jam setelah lahir itu biasanya ada kunjungan neonatal oleh bidan atau masih di perawatan rumah sakit bisa ya. Karena biasanya bayi-bayi sesar itu bisa pulang hari ketiga. Kemudian 3 sampai 7 hari setelah lahir, biasanya setelah pulang dari perawatan, baik di bidan, puskesmas, ataupun rumah sakit, dia suruh kontrol. Nah, ini biasanya hari ketiga sampai hari ketujuh. Dan kemudian di hari 8 sampai ke 28 hari setelah lahir, bayi harus kontrol lagi. Ini harus dilihat. Jadi ketika ada masalah, bisa diceritakan dan bisa dilihat masalahnya apa. Jadi kontrol yang 4 poin ini juga harus diperhatikan karena terkadang banyak orang tua yang tidak kontrol dan akhirnya bayinya datang dalam kondisi kondisi yang jelek ya ke rumah sakit. Kemudian yang harus dilakukan lagi adalah susui bayi dengan penuh kasih sayang. Ya, kasih sayang, dekap dengan hangat dan jalin hubungan kasih sayang dengan menatap dan mengajaknya bicara. Jadi menatap dan mengajak bicara itu harus dilakukan sejak dini ya. Jadi biar bayi itu tahu bahwa dia disayang. Kan itu penting untuk masa depannya, untuk mental di masa depannya. Karena zaman sekarang sepertinya banyak sekali ibu-ibu itu yang ibu-ibu muda nyusuin sambil main HP. Itu sudah sangat tidak baik ya untuk bonding dengan anaknya. Sehingga anaknya dan ibunya juga udah gedenya cuek-cuekan gitu. Nah ini juga harus betul-betul kelihatannya simple, tapi ini penting untuk menjaga mental emosional anak-anak di yang akan datang gitu. Karena dengan bonding dengan ibunya, apalagi ketika nyusu, ini sangat-sangat berpengaruh terhadap perkembangannya nanti. Kemudian jaga tetap hangat dan jaga kebersihan selama merawat bayi. Cek kesehatan bayi dan kenali tanda bahaya pada bayi baru lahir. Jika ada tanda bahaya, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti akan dijelaskan di halaman berikutnya tentang tanda bahaya. Kemudian pastikan bayi mendapatkan imunisasi hepatitis B atau HB0 sebelum 24 jam, ada screening hipotiroid 48 sampai 72 jam setelah lahir dan screening penyakit jantung bawaan kritis pada 24 sampai 48 jam setelah lahir. Nah, ini biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan ya. Pastikan bahwa dia sudah dapat. Jadi kalau kita tahu bahwa adik bayi itu harus dapat ini, kita bisa bertanya ke bidannya atau ke dokternya, dok, saya udah dapat ini belum, Bu? Saya udah dapat ini belum? Karena menurut buku KIA, kita udah tahu bahwa bayinya harus ini gitu ya. Itu pentingnya kita mengetahui lebih dulu, mempelajari lebih dulu. Jadi ke anak-anak kita juga jadi lebih baik gitu pelayanannya. Kemudian tetap berikan ASI selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun. Kemudian tips pola tidur bayi yang sehat, sebaiknya bayi tidur terlentang, gunakan alas yang rata, jauhkan benda yang dapat menutupi kepala dan gunakan kelambu gitu ya. Jadi tidak memakai obat nyamuk semprot maupun obat listrik gitu, nyamuk listrik itu baiknya menggunakan kelambu. Terus jauhkan benda yang dapat menutupi kepala karena bisa aja bayi kehilangan nafas ketika ketutup, misalnya selimutnya apa atau apanya nutup kepalanya jadi hidungnya juga ketutup ya. Kemudian di berikutnya juga mengapa harus dilakukan tadi? Kita kok harus care banget sama bayi-bayi 28 hari pertama ini. Karena ternyata 2/3 kematian balita di Indonesia terjadi pada 1 sampai 28 hari pertama. Dan itu memang betul. Ya, 2/3 kematian balita itu terjadi pada bayi baru lahir. Kalau udah besar itu udah mulai sedikit angka kematiannya. Tapi kebanyakan angka kematian balita itu di Indonesia ini 2/3-nya adalah bayi-bayi baru lahir. Terutama bayi-bayi yang prematur, yang bayi-bayi dan berat badan kecil di bawah 1.000 2.500. Apalagi yang lahir kayak yang sekarang banyak terjadi. Pasien saya terakhir itu sempat ada yang 500 gram tapi meninggal. 500 gram itu setengah kilo ya. Terus ada yang
800, 900, tapi banyak yang sudah survive, banyak yang pulang dengan berat badan 900, ada beberapa yang sudah besar. Jadi alhamdulillah NICU di RSUD Subang ini sudah punya lulusan-lulusan ya, yang ada beratnya sekilo, beratnya 900, beratnya 1.500 itu sudah banyak. Tapi bayi-bayi yang lahir eh, dengan berat badan seperti itu, resiko untuk kematiannya sangat tinggi. Jadi memang betul-betul untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita itu kita harus bareng-bareng, terutama ibu-ibunya juga menjaga kehamilannya. Jangan sampai hamil kemudian lahir di bawah berat prematur di belum waktunya dan bayinya lahir di bawah 2.500. Nah, itu harus betul-betul menjaga kehamilannya ya. Kemudian pemeriksaan dan pelayanan kesehatan dilakukan untuk memantau kesehatan bayi secara menyeluruh agar dapat segera dilakukan penanganan apabila ditemukan adanya infeksi atau kondisi yang membahayakan bayi. Kemudian menjalin kedekatan dengan bayi penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya yang terbaik. Jadi kenapa ini penting? Karena ini terjadi ya. Jadi kematiannya banyak dan diperlukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan yang menyeluruh ya. Jadi kalau tahu kita jadi bisa mencari. Tapi kalau kita tidak tahu, kita nggak ngerti apa yang harus dilakukan untuk bayi-bayi ini, ya. Jadi ini tugasnya ibu mencentang jika si kecil sudah mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan di puskesmas, yaitu pada 0 sampai 6 jam, 6 sampai 48 jam, hari ketiga ke-7 dan hari ke-8 sampai 28. Jadi buku KIA itu banyak PR-PR buat ibu yang harus dicentang, termasuk ini 28 pertama. Kemudian nanti ada perkembangan bayi, itu pun harus dicentang-centang. Itu mungkin ada, kalau mau pembahasan berikutnya, itu perkembangan anak-anak dari 0 sampai, eh, dari mulai 1 bulan ya, sampai 5 tahun itu ada PR ibu-ibu yang harus mencentang. Mencentang, kayak ini kan harus ada mencentang. Kemudian nanti perkembangannya usia 3 bulan harus bisa apa, itu dicentang lagi. Gitu. Di buku ya ini sangat lengkap ya. Nah ini berikutnya adalah tanda bahaya pada bayi umur 0 sampai 28 hari. Apa aja yang harus diperhatikan. Dan bila bayi mengalami tanda bahaya ini, segera periksa ke bidan, ke dokter, atau ke perawat ya. Jadi yang pertama demam atau panas tinggi. Suhu tubuh normal bayi adalah 36,5 sampai 37,5 ya. Jadi kalau disebut demam itu kalau di atas 38. Kalau demam tinggi pada bayi itu sangat-sangat tidak boleh demam karena sebenarnya apa namanya? Mekanisme untuk mengatur suhu pada bayi itu belum sempurna, belum matang gitu ya. Jadi ketika dia panas itu mesti dia punya tanda bahaya. Jadi kalau kita kan panas aja hareeng gitu ya atau panas gitu. Ah, panas mah udah aja istirahat juga bisa. Tapi kalau bayi tidak. Bayi itu kalau dia panas itu adalah tanda bahaya. Jadi harus segera dibawa ya. Kemudian dia mencret atau diare. Diare itu sangat-sangat bisa menghabiskan cairan tubuhnya dan bisa menjadi dehidrasi dan itu juga angka kematiannya tinggi, terjadi dehidrasi berat pada bayi. Jadi ini harus cepat dibawa. Kemudian tadi badannya panas, ini badannya dingin. Badan dingin atau hipotermi ketika suhu tubuhnya di bawah 36,5 itu juga bahaya. Karena berarti bayi tidak dapat mempertahankan suhu panasnya dan itu juga bisa salah satu tanda dia kekurangan cairan atau juga bisa karena kekurangan gula, kekurangan glukosa atau suhu tubuhnya yang suhu lingkungannya yang dingin. Kenapa dingin ini bahaya? Karena ketika bayi mengalami hipotermia atau suhu yang sangat dingin, yaitu di bawah 34 derajat, itu bisa apnu. Apnu itu dia berhenti nafasnya. Jadi suhu dingin itu sangat bahaya buat bayi ya. Jadi kalau suhunya di bawah normal bahaya, kalau dia panasnya tinggi juga bahaya. Itu harus segera dibawa ya. Kemudian bayi di bawah 28 hari juga bisa terjadi kejang. Kejang pada bayi di bawah 28 hari, kita sebutnya neonatal seizure atau kejang pada bayi, itu apa namanya bisa merupakan tanda bahaya keinfeksi otak.
infeksi otak atau infeksi selaput otak, bisa juga kekurangan glukosa, kekurangan gula darah, bisa juga tanda bahaya lain seperti kelainan elektrolit, gangguan elektrolit gitu ya. Artinya kalau kejang pada bayi itu bukan masalah yang simpel dan dia harus dibawa segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian satu tanda bahaya berikutnya adalah kulit dan mata kuning ya. Matanya kuning itu biasanya tandanya bilirubinnya tinggi. Ini juga bisa menyebabkan kejang ya. Kemudian yang satu lagi lemah, anaknya lemah tidak aktif. Bayi yang normal, yang sehat itu aktif. Anaknya dia nendang-nendang, tangannya bergerak-gerak, tapi ketika dia lemah apa namanya tidak aktif gitu. Itu berarti dia tanda bahaya. Dia mungkin bisa berbagai macam sebab, terutama yang kita takutkan ada yang disebut sepsis atau infeksi berat pada bayi, ya. Kemudian tanda bahaya yang lain adalah menangis atau merintih terus-menerus. Jadi ada nafas sesak pada bayi itu merintih. Jadi kayak nafasnya itu tidak lepas gitu. Nah itu atau nangis atau merintih terus itu juga tanda bahaya. Kemudian dia muntah-muntah itu juga bahaya karena pada bayi baru lahir bisa juga terjadi sumbatan di jalan pencernaannya, itu juga bisa jadi muntah-muntah. Kemudian sesak nafas itu juga harus segera dibawa. Kemudian tali pusatnya kemerahan sampai dinding perut dan berbau serta bernanah itu juga bahaya. Kemudian tidak mau menyusu itu juga bahaya karena bayi itu semua bayi pasti dia doyan nyusu. Jadi ketika tidak mau menyusu itu adalah tanda bahaya. Kemudian satu lagi tinja bayi saat buang air besar berwarna pucat seperti dempul. Itu bahaya karena dia bisa salah satu tanda ada penyempitan di saluran empedunya ya. Ini adalah tanda-tanda bahaya pada bayi. Sehingga di nanti ya di halaman berikutnya nanti ada pemantauan tanda bahaya bayi. Nah ini juga di dalam buku KIA dikatakan bahwa sunat pada bayi perempuan tidak punya manfaat terhadap kesehatan dan beresiko tinggi bagi kesehatan bayi saat ini maupun masa yang akan datang. Jadi ini dibikin catatan khusus di bawah tanda bahaya tadi adalah sunat pada bayi karena yang disunat kalau pada bayi laki-laki, pada anak laki-laki kan ada kuluk apa sih di penisnya itu kan ada kulitnya ya. Kalau di perempuan tuh nggak ada, malah jadi akan terjadi perdarahan. Jadi sangat beresiko kalau ini dilakukan. Nah ini di buku KIA halaman berikutnya ada lembar pemantauan harian bagi bayi umur 0 sampai 28 hari dan ini diisi oleh ibu. Nah ini kalau dilakukan itu baik banget gitu ya, tapi kalau misalnya asal harus tahu gitu. Jadi ini tuh hari pertama apakah ada sesak nafas, ada apa aktivitas tampak lemah, warna kulit tampak biru. Ini tadi kan soal sesak nafas biasanya ada masalah di paru-paru. Kalau nggak ada di apa namanya di garis negatif gitu, tapi kalau ada di positif, nah itu harus segera dibawa. Nah, jadi di dalam lembar pemantauan ini ada juga keterangan di bawahnya itu nafas normal bayi 40 sampai 60 kali per menit. Jadi ketika sesak nafas itu kalau eh, apa namanya? Nafasnya dia lebih dari 60 kali per menit atau di bawah 40 itu juga bahaya ya. Sampai 20 gitu itu nggak boleh. Jadi dia itu ada tarikan dinding dada juga. Kemudian ada nafasnya megap-megap juga, itu nggak boleh. Jadi nafas kurang dari 40 atau nafas kurang dari 60 itu tidak boleh. Kemudian yang harus dipantau lagi aktivitas tapak lemah, ada atau tidak ya. Tidak bergerak, menangis atau merintih itu juga harus dipantau. Kemudian di sini ada warna kulit tampak biru atau memar, kebiruan gitu di mulut dan tangan dan tangan atau kaki itu juga masalah karena bisa tanda dari penyakit jantung bawaan, sianotik namanya. Terus atau juga karena tadi sesak nafas sehingga dia kekurangan oksigen. Kemudian bila hisapan bayi lemah atau tidak lemas gitu ya, muntah atau susu cairan hijau, kencing kurang dari 6 kali per hari, warna kencing kurang pekat itu juga salah satu pemantauan kalau dia dehidrasi ya. Kemudian follow apa pemantauan berikutnya ada kejang.
Terus kemudian di mana tanda kejang itu matanya mendelik, tangannya menari, tangannya jadi kayak gerak-gerak gitu ya, mulutnya mencucu, menangis atau melengking itu bisa tanda kejang. Baik kejang tadi karena radang di otaknya, ada juga kejang karena infeksi tetanus yang sekarang udah jarang terjadi ya. Saya juga udah jarang ketemu. Jadi infeksi karena tetanus ini kalau zaman dulu paraji itu motong motong tali pusatnya pakai bambu. Jadi itu yang infeksi terkena infeksi kuman tetanus, tapi sekarang udah jarang. Ya, jadi makanya ada mulut mencucu itu adalah salah satu tanda dari tetanus neonatorum, tetanus pada bayi. Kemudian yang dipantau lagi suhu tubuh bila panasnya lebih dari 38,5 atau dingin, yaitu suhunya kurang dari 36,5. Di mana suhu tubuh normal bayi itu 36,5 sampai 37,5. Kemudian pemantauan berikutnya kalau BAB-nya, buang air besarnya, belum BAB lebih dari 48 jam. Kemudian tidak ada anusnya. Kemudian BAB-nya seperti dempul atau BAB-nya lebih sering dan lebih encer itu berarti BAB ke arah diare. Itu juga harus dipantau. Kemudian jumlah air kencing yang sedikit, tidak kencing selama 6 jam, warna kuning kuning pekat kencingnya berarti itu udah tanda dehidrasi ya. Atau warna darah atau kecoklatan itu juga harus dipantau. Kemudian tali pusatnya dilihat apakah berbau, bernanah. Kalau tidak berarti kita negatif gitu ya. Kemudian mata yang dilihat itu apakah matanya merah atau ada kotoran atau ada nanah. Juga bisa dilihat matanya kuning atau tidak ya. Kemudian di kulitnya apakah ada bintik-bintik berisi air atau nanah itu tandanya infeksi kulit. Kemudian juga kalau belum dapat imunisasi baik hepatitis B atau BCG ya itu 0 sampai 28 hari pemantauannya seperti itu. Nah, ini karena sudah mendapat pengetahuan tadi, jadi ibu harus membaca dan memahami informasi dan tandai hal-hal berikut ya. Jadi satu kan bayi tadi harus tetap hangat. Bagaimana mencegah bayi tetap hangat? Yaitu satu, mandikan bayi dengan air hangat 6 jam setelah lahir dengan syarat kondisi stabil. Kemudian sebelum tali pusat lepas, mandikan bayi dengan dilap. Setelah tali pusat lepas, bayi dapat dimandikan dengan dimasukkan ke dalam air. Hati-hati agar kepala tidak terendam. Kemudian bersihkan kemaluan bayi dari depan ke belakang dengan kapas yang dibasahi air bersih atau handuk bersih basah. Itu cara-caranya ya. Kemudian beri pakaian dan selimut setiap saat. Pakaikan topi, kaos kaki, kaos tangan jika dirasakan cuaca dingin. Segera ganti baju dan popok jika basah. Lakukan perawatan metode kangguru jika berat badan kurang dari 2.500. Kemudian biasanya bidan perawat dokter menjelaskan perawatan metode kangguru. Usahakan bayi berada dalam lingkungan udara sejuk. Jika menggunakan kipas angin, usahakan agar arah angin tidak langsung mengenai bayi. Dan bila memakai AC sekitar 25 sampai 26 derajat. Kemudian di sini juga dipaparkan mengenai cara merawat tali pusat, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi. Jangan memberikan apapun pada tali pusat. Rawat tali pusat terbuka kering. Jadi tali pusat itu anggap bagian tubuh bayi yang lain. Jadi tidak usah dikasih kasa, tidak usah dikasih kapas, tidak usah dikasih betadin, obat biru, nggak usah, biarin aja. Tapi ketika mandi ya ikuti mandikan ya. Kemudian jika kotor atau basah cuci dengan air bersih dan sabun lalu keringkan. Seperti bagian tubuh yang lain ya. Nah, ini khusus untuk bayi baru lahir yang berat badannya lahir rendah, yang kurang dari 2.500 itu ada perawatan metode kangguru di mana bayi ditempelkan pada ibu dan dengan hanya memakai pampers dan ditempel selama 24 jam. Seperti kangguru, jadi diikut kemana-mana ya. Itu bisa sama ibu, bisa sama anggota keluarga yang lain. Jadi mau nyapu, mau apa-apa, bayinya nempel. Itu kalau tidak punya inkubator dia, jadi bisa kayak kangguru. Anak kangguru itu ikut ibunya kemana-mana. Nah, kemudian ini ada periksa warna tinja bayi setiap hari hingga berumur 4 bulan. Dan catat warna tinja saat berumur 2 minggu, 1 bulan, dan 1 sampai 4 bulan. Ini untuk mengetahui
adanya apa namanya yang ini nih, sumbatan kandung empedu. Jika menemukan warna tinja lebih pucat mendekati nomor 1 sampai nomor 3, segera bawa bayi ke dokter karena ada kemungkinan bayi menderita sumbatan kandung empedu. Ini karena atresia biliaris itu harus segera tindakan sebelum usia 3 bulan ya. Itu kalau lebih dari itu biasanya eh, apa prognosis atau angka harapan untuk hatinya, fungsi hatinya akan kurang bagus ya, atresia biliaris. Nah, ini untuk perawatan bayi ya. Kemudian di sini juga ada eh, tadi 0 sampai 28 hari, tapi ini ada keterangan sampai 0,6 bulan ini tuh berikutnya kita harus apa saja ya. Jadi karena 6 bulan ini pesat, penambahan berat badannya juga pesat, ini yang harus dilakukan ya. Jadi ini diulang lagi ASI sampai 6 bulan, jangan tambahkan air putih, makanan, minuman, obat, vitamin dan mineral. Tadi susu semau bayi, hindari penggunaan botol susu dan atau DOT, ini sudah dibahas. Temui tenaga kesehatan atau konselor menyusui jika ibu mengalami masalah dalam menyusui bayi, dan ini harus timbang berat badan, ukur panjang badan, dan cek perkembangan bayi tiap bulan di posyandu atau fasilitas kesehatan lain. Kemudian apa namanya ada perkembangan salah. Jadi harus melihat perkembangannya ya sesuai usia, itu nanti dibahas lagi untuk perkembangannya. Pastikan bayi istirahat cukup dan cek kesehatan bayi secara rutin. Ini kenapa harus dilakukan? Karena meningkatkan ikatan antara ibu dan bayi, bayi mendapatkan gizi cukup selama proses menyusui dan mencegah masalah gizi seperti stunting, mendukung perkembangan otak bayi agar terbentuk sempurna dan meningkatkan kemampuan belajarnya, serta imunisasi dasar untuk melindungi bayi dari penyakit-penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Itu tambahannya untuk perawatan bayi berikutnya, hanya sedikit. Ini masih banyak sebetulnya untuk 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan harus dilihat lagi ya buku KIA-nya. Nah, ini Mbak Elva mau dilanjut atau bagaimana? Karena imunisasi dasar juga lumayan ini materi. Mbak Elva, Pak Elva. Ya, sebetulnya masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, Ibu. Mm-mm. Barangkali cukup atau tidak ya untuk membahas 15 ini? menit cukup, tapi atau mau diskusi dulu atau lanjut aja dulu? Boleh dilanjut aja. Nanti sesi Lanjut aja. terakhir aja tanya jawab. Oke. Jadi Ya. imunisasi dasar ini saya cuman bahas yang imunisasi dasar ya. Jadi tidak, tadinya mau bahas yang Ikatan Dokter Anak yang dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, tapi sepertinya yang penting ini yang ada di buku KIA, imunisasi dasar bayi dan baduta. Jadi imunisasi dasar ini imunisasi yang sudah di apa namanya di cover. Jadi gratis sebenarnya dikasih sama pemerintah. Jadi disebut imunisasi dasar ini jadi tersedia di puskesmas ya. Tapi sebetulnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ada rekomendasi ya imunisasi. Nah, imunisasi ini juga lebih lengkap, tapi memang tidak disediakan oleh pemerintah sehingga memang harus mengeluarkan dana ya ibunya. Jadi kayak seperti tambahannya itu nanti ada tifus, ada influenza yang itu tidak ada di puskesmas. Tapi dengan mengikuti imunisasi dasar ini saja itu sudah sangat cukup ya, karena vaksin-vaksin atau imunisasi ini bisa mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa dicegah oleh imunisasi. Jadi pada usia 0 sampai 24 jam, bayi itu harus sudah mendapat imunisasi hepatitis B0. Ya, hepatitis B itu adalah vaksin yang untuk mencegah penyakit hepatitis B, di mana vaksin hepatitis B ini bisa mencegah kanker hati dan ada juga disebut sirosis hati. Ya, jadi itu sangat penting, dan angka kejadian hepatitis B di Indonesia banyak karena hepatitis B ini semakin banyak setelah ada penyakit HIV ya.
HIV, terus LGBT banyak karena hepatitis B ini termasuk penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks ya. Jadi dia tidak bisa hanya sentuhan aja kena, tapi dia lewat hubungan seks. Kemudian kalau transfusi darah itu pokoknya yang bersentuhan apa namanya dengan cairan tubuh ya, sama kayak HIV penularannya, hepatitis B, HIV itu sama. Jadi ini biasanya dia dengan tingginya angka kejadian penyakit menular seksual, hepatitis B juga kematiannya tinggi ya. Angka kejadiannya tinggi. Jadi, nah, HB0, hepatitis B0 itu karena disebut nol, dia dikasihnya segera setelah lahir. Dan kalau bisa diberikan dalam 24 jam pertama ya. Jadi sebenarnya 12 jam bahkan ya. Jadi kalau misalnya eh, lahir di bidan gitu ya atau di puskesmas diminta hepatitis B-nya. Dia maksimal itu diberikan 7 hari sebetulnya, tapi lebih baik di bawah 24 jam. Kemudian vaksinasi berikutnya di usia 1 bulan. Itu kalau bisa bayi sudah mendapat BCG dan OPV. BCG adalah vaksin untuk mencegah tuberkulosis, TBC ya. TBC paru, TBC otak itu banyak sekali. Di Subang itu banyak kasusnya. Jadi kalau bisa ini diberikan ya, harus diberikan. Bukan hanya di Subang, di Indonesia TBC itu sangat tinggi kasusnya. Dan Indonesia menjadi ranking ketiga di dunia mempunyai pasien TBC. Jadi kita ranking tapi penyakit ya, dia ketiga. Kemudian yang berikutnya OPV. OPV itu oral polio vaksin. Dia untuk mencegah penyakit polio atau kelumpuhan pada anak ya, lumpuh layu. Kemudian di usia 2 bulan itu diberikan DPT, HB, dan HIB. DPT itu difteri, pertusis, tetanus, di mana itu untuk mencegah penyakit difteri, mencegah pertusis, dan tetanus. Difteri itu penyakitnya terdapat membran, kayak lapisan di saluran nafas. Jadi kalau kita buka mulut itu di apa namanya di rongga mulut yang paling ujung itu kan ada amandel ya. Ada amandel itu tonsil. Itu pada pasien difteri itu tertutup sama selaput putih, membran warna putih abu-abu ya. Dan itu kalau dikorek itu dia berdarah, tapi membrannya itu bisa nutup sehingga anaknya tidak bisa nafas, sesak. Dan itu biasanya kalau sudah parah sekali bisa menyebabkan kematian. Dan kalau tidak bisa nafas, dia harus apa nafasnya itu harus dari leher. Jadi lehernya dilubangin biar dia masuk alat ke paru-paru. Kasus difteri terakhir itu kalau nggak salah tahun lalu ya ada di puskesmas apa di daerah Pamanukan. Jadi memang dia tidak pernah vaksin DPT waktu kecilnya dan dia ketularan. Itu hampir ada beberapa orang yang terkena karena dia sangat menular difteri ini ya. Tapi dia sebenarnya bisa dicegah. Jadi alangkah sangat sayang masih terjadi kasus difteri padahal sebenarnya itu bisa dicegah. Kemudian pertusis. Pertusis itu batuk kerjan. Batuk yang terus-menerus dan kalau tidak diobati dia bisa sampai 100 hari, 3 bulan ya. Pertusis itu batuk terus dan batuknya itu sampai di ujungnya itu dia harus muntah. Jadi muntah. Nah, itu pertusis ya. Dan itu saking tekanannya itu tinggi, dia bisa matanya itu jadi merah, perdarahan. Jadi seperti mata apa ya? Monster yang merah gitu. Ini kasusnya masih ada di Subang. Ada beberapa pasien saya datang dengan batuk yang sudah lama dan matanya sudah merah. Itu pertusis ya. Dan itu juga bisa dicegah oleh vaksin. Kemudian tetanus. Tetanus itu penyakit yang biasanya menyerang otot-otot ya. Jadi dia ototnya kayak kejang gitu, tapi sebenarnya itu ototnya yang spasme otot. Jadi eh, dan itu kejangnya itu kejang rangsang. Rangsangnya rangsang suara atau rangsang cahaya.
Jadi anak yang tetanus itu harus disimpan di tempat yang gelap dan tidak sepi gitu. Jadi begitu dia ada suara atau dia ada cahaya terang, dia langsung kejang. Dan kejangnya biasanya mulutnya ngancing, dia tidak bisa buka mulut, dan biasanya ototnya kaku. Kasian banget kalau lihat pasien yang tetanus, karena dia nggak bisa makan. Buka mulutnya itu paling cuman setengah senti gitu. Jadi nggak bisa makan atau minum anaknya. Jadi biasanya kita pasang sonde selang dari hidung masuk ke lambungnya. Banyak yang meninggal juga dengan tetanus, tapi sekarang sudah mulai jarang ya kasusnya karena mungkin angka angka apa cakupan DPT-nya karena tetanus itu nyambung di usia sekolah nanti vaksinnya. Hepatitis B tadi sudah dijelaskan, jadi diulang lagi. Jadi hepatitis B yang tadi di HB0 di umur 0 bulan, nanti akan diulang di umur 2, umur 3, umur 4, dan di umur 18 bulan. Ya, DPT. Jadi DPT itu selalu bergabung dengan hepatitis B dan HIV vaksinnya. Sedangkan HIV itu adalah Haemophilus influenza B, itu untuk mencegah radang otak, juga bisa mencegah HIV itu salah satu bakteri yang bisa menyebabkan radang otak dan radang paru-paru ya. Jadi itu DPT, HB, dan HIV itu bergabung dalam satu vaksin. Sediaannya namanya biasanya Pentabio di puskesmas itu ya. Jadi satu sediaan DPT, HB, sama HIV dia akan diulang kemudian di umur 3, 4, dan 18 bulan. Ada boosternya. Dan kemudian di umur 2 bulan juga diberikan juga polio yang kedua. Polio akan diulang lagi di umur 3 bulan dan 4 bulan. Dan kemudian ada vaksin PCV. PCV itu pneumococcus vaksin. Dia untuk mencegah radang paru-paru atau pneumonia. Dan yang terakhir itu di umur 2 bulan diberikan rotavirus. Rotavirus itu ditetes bukan disuntikan. Itu untuk mencegah diare. Nah, DPT, OPV, dan PCV serta rotavirus diulang lagi di umur 3 bulan. Dan di umur 4 bulan juga diulang lagi tapi tanpa PCV. Ya, PCV akan diulang lagi di umur 12 bulan, PCV 3 ya. Jadi 2, 3, 4 itu DPT dan polio bareng-bareng. Dan di umur 4 bulan diberikan juga IPV. Jadi tidak disuntikan PCV, gantinya IPV. IPV itu vaksin polio suntik, inactivated polio vaksin ya. Itu harus diberikan. Kemudian di 9 bulan diberikan vaksin campak rubella yang pertama. Dan juga diberikan IPV yang kedua. Kemudian di umur 10 bulan ada vaksin JE. Japanese encephalitis ini adalah radang otak yang disebabkan oleh virus Japanese encephalitis, virus JE. Tapi ini hanya untuk daerah endemis, di mana wilayah-wilayah endemis ini antara lain di daerah-daerah yang terutama ada banyak pelihara babi ya. Jadi hostnya itu tuan rumah dari vaksin virus JE ini ada di manusia dan di babi. Jadi biasanya kayak di Manado, di Bali, NTB itu termasuk daerah endemis, tapi Jogja dan Jakarta juga itu termasuk daerah endemis JE ya. Kemudian umur 12 bulan itu tadi ulangan dari PCV, jadi ada PCV 3 yang untuk mencegah pneumonia. Dan pada usia 18 bulan diulang lagi tadi booster dari DPT, HB, dan HIV, dan booster dari campak rubella. Nah, itu demikian ya imunisasi dasar. Sedangkan kalau rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, tambahannya itu selain vaksin ini, ada influenza vaksin di umur 7 bulan, mulai 6 bulan. Kemudian ada vaksin varicella atau cacar air, ada vaksin hepatitis A, kemudian ada vaksin influenza. Mungkin tambahannya itu. Jadi, tapi itu juga influenza diulang tiap tahun. Oh, satu lagi vaksin tifoid. Vaksin tifoid itu untuk tifus, itu di umur 2 tahun. Yang terbaru itu vaksin dengue. Jadi ada demam berdarah. Vaksin untuk mencegah demam berdarah itu biasa diberikan pada saat anak umur 6 tahun. Begitu mungkin ya.
Terima kasih. Sekian materi dari saya. Sekarang sesi pertanyaan ya. Iya, betul Ibu. Masya Allah Ya, ya. Alhamdulillah. alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir Amin. atas materinya yang begitu lengkap dari awal sampai akhir sampai sekarang gitu ya, yang luar biasa, yang bermanfaat tentunya bagi kita semua. Baik, mungkin sebelum sesi tanya jawab, barangkali Ibu mau istirahat dulu, mau minum dulu Ya, juga boleh Ibu. Kita santai aja ya, ya sambil menunggu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mau bertanya secara langsung ataupun mau raise hand, mau juga pertanyaannya melalui kolom chat, bisa banget, boleh ditunggu, silahkan pertanyaannya dicantumkan di kolom chat ataupun mau secara langsung juga boleh. Silahkan sambil menunggu. Kita lihat. Oke. nggak pada ngantuk ya? Udah jam segini. Kayaknya masih semangat buat mencari ilmu gitu ya, Ibu. Hebat sekali ya. Hmm. Iya, Insya Allah. Nah, sepertinya sudah ada pertanyaan di kolom komentar ya, Ibu. Ya, Saya izin bacakan terlebih dahulu. mangga, mangga. Ini pertanyaannya dari Pak Fahmi yang pertama. Assalamualaikum, izin bertanya terkait pemberian ASI, Dok. Ya, Anak saya sempat dapat donor ASI sampai umur 14 hari, tapi seterusnya eh, diberi sufor karena satu dan lain hal. Apakah pemberian donor ASI selama 14 hari itu tetap dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuhnya? ya. Itu. Langsung aja, Pak. Langsung Boleh jawab aja. langsung? Hmm. Ya, Ya, boleh langsung. Ya. ya, ya. Terima kasih Pak Fahmi ya. Jadi pertanyaannya ini mungkin boleh saya tanya umurnya berapa ya sekarang anaknya? Apakah sudah besar atau masih bayi? Jadi kalau kalau hanya 14 hari, oh ini 10 bulan. Oh, 10 bulan. 10 bulan udah besar ya. 14 hari itu kan sudah sangat jauh gitu ya. 14 hari pertama ASI donor itu mungkin untuk kekebalan tubuhnya dia tidak akan sampai tua gitu ya. Jadi dia hanya mungkin untuk 28 hari pertama mungkin bisa untuk daya tahan tubuhnya mungkin bisa. Tapi untuk berikutnya dia harus apa namanya? Harus mendapat lagi kekebalan tubuh yang lain termasuk dari imunisasi. Jadi pada 14 hari pertama mungkin zat-zat kekebalan tubuh terutama itu imunoglobulin A ya biasanya yang bagus itu dan itu biasanya terutama akan melindungi bayi-bayi itu dari masalah di pencernaan. Jadi dia masuk ke apa melindungi imunoglobulin A itu melindungi sel di dinding usus gitu. Dia akan jadi kalau misalnya ada makanan sesuatu apa-apa yang kotor gitu ya, itu akan terlindungi karena ada imunoglobulin A di dalam ASI. Terutama sih itu. Kan bayi-bayi itu terutama dari makan ASInya yang masuk itu baru ASI kan, tidak ada yang lain. Tapi dari ASI misalnya ada yang kotor atau yang bagaimana, imunoglobulin A di dalam ASI itu bisa mencegah dari penyakit-penyakit gitu. Jadi tapi untuk berikutnya dia butuh yang lain gitu, tidak hanya dari ASI cukup 14 hari, sepertinya butuh imunisasi yang lain gitu ya. Atau mungkin protein juga dia harus butuh juga untuk 10 bulan ini dia harus makanan nutrisinya yang seimbang juga gitu untuk mendapat jadi kekebalan tubuh itu kan dia bisa dapatnya dibentuk dengan aktif itu dia butuh materinya. Jadi kalau misalnya kekebalan tubuh itu kan bentuknya kayak imunoglobulin itu dia butuh protein untuk membentuknya. Jadi selain eh, kalau yang donor ASI itu kan udah sangat lama ya, dia harus membentuk lagi kekebalan zat kekebalan yang baru kalau udah seumur 10 bulan ini. Eh, Sepertinya cukup ketika dia sampai mungkin usia 1 bulan. Tapi kalau untuk sekarang dia sudah sangat berkurang ya fungsinya gitu. Harus ditambah lagi. Oke. Itu mungkin Pak Fahmi. Ya, siap, Ibu. Semoga bisa.
Terjawab pertanyaan dari Bang Fahmi. Hmm. Selanjutnya ada yang raise hand. Silakan Ibu Ola, Oh, halo dok, barangkali teh mau. izin ya mau bertanya. Aku lagi hamil kebetulan 7 bulan, jadi belum tahu ya ke ngurus-ngurus bayi itu kayak gimana. Nah, yang tadi jadi concern aku tuh soal kotoran bayi sih, dok. Jadi kalau kotoran bayi kan tadi katanya yang harus diwaspadai itu kalau misalnya bayinya diare gitu ya. Terus juga ada warna-warnanya. Nah, kalau misalnya apa sih bedanya diare yang emang bener-bener yang menunjukkan kalau bayinya itu kenapa-kenapa gitu dengan pup bayi yang emang newborn aja gitu. Kan kalau kebetulan kalau aku pernah lihat sekali newborn gitu, ya memang mereka pupnya itu cuman kayak apa? Kayak diare juga gitu. Jadi takutnya nanti ada apa? Bedanya apa gitu atau emang sama aja bentuknya tapi lebih apa kayak gitu sih, Dok. Makasih. Mbak, siapa tadi Kak Ola? Ya, Ibu Ola ya? Udah ibu kan? Sudah mau punya bayi ya? iya, iya, Dok. Jadi ini yang sering ditanyakan sama ibu-ibu bayi yang baru lahir ya. Jadi panik gitu datang ke saya itu, dok anak saya mencret ini gimana? Anaknya udah mencretnya udah sering banget katanya. Begitu saya lihat apa pupnya itu memang dia bayi ya. Bayi baru lahir itu BAB-nya, pupnya itu memang seperti kita mencret. Dia itu jadi teksturnya itu pecah-pecah gitu. Jadi dia si ususnya itu belum bisa kalau kata kita mah mencerna dengan baik, ngadon gitu ya, diadon kalau gitu tuh jadi bisa kecampur antara air dan isinya, ampasnya gitu. Bayi-bayi itu belum bisa. Jadi biasanya juga habis nyusu dia BAB, nyusu BAB gitu ya, nyusu nenen gitu. Dan bentuknya seperti itu. Nah, yang harus dibedakan bila dia diare, dia tidak ada ampasnya. Dia cair aja. Air semua. Nah, itu berarti itu diare. Terus frekuensi, dia kita tidak bisa mengandalkan frekuensi. Karena bayi yang lahir, pupnya bayi baru lahir, semakin banyak dia itu, semakin banyak dia BAB. Bisa sampai 1 lusin, bisa sampai 12 kali sehari semalam itu BAB-nya dan teksturnya kayak tadi. Kayak pecah gitu, kayak jadi belum kecampur antara air sama ampasnya. Tapi selama masih ada ampas itu bukan diare, ya. Jadi kalau diare pada bayi itu air aja semua, nggak ada ampasnya. Dan frekuensinya ya memang lebih pasti kan bayi normal juga bayi baru lahir dia sering ya. Jadi tidak bisa mengandalkan kriteria frekuensi, tapi dilihat teksturnya tadi tidak ada ampas. Kemudian satu lagi ini suka ada lendir atau darah. Nah itu harus jadi lendir, darah, apalagi ada demam. Nah itu yang harus hati-hati. Ada lendir, ada darah, terus dia apalagi disertai muntah dan demam. Nah itu harus dibawa. Tapi kalau dari teksturnya kita tidak bisa bilang diare kalau masih ada ampas. Itu memang bayi baru lahir BAB-nya seperti itu. Itu mungkin ya Oke, kalau makasih, Dok. Berarti ada intinya ada asnya gitu ya, nggak yang cair ya ada banget ampas. gitu. Terus Ada frekuensinya juga. ampas. Hmm, Mm. Oke, oke. Siap. Makasih, Dok. Makasih, Teh. Yo, sama-sama. Ya, insya Allah Tadi ya. jawab ini Pak Fahmi, Mbak Elva, Kak Elva, Ya, untuk imunisasi terakhir katanya, waktu umur 9 bulan ya. oh ya. Apakah cukup? Eh, mau dijawab terlebih dahulu atau? Jawab aja dulu ya. Oh iya, Bu. Imunisasi terakhir umur 9 bulan, kalau DPT 1, 2, 3 sudah, PCV sudah, rotavirus sudah, terus imunisasi terakhir campak rubella sudah, ya itu udah cukup. Tinggal nanti ikutnya nambah booster ya, cukup. Baik, siap. Mungkin dilanjut ke pertanyaan yang sebelumnya ya, Ibu. Mangga. Ada dari Ibu Rika. Katanya izin bertanya, bayi saya per hari besok usianya tepat 2 bulan, tapi pusarnya masih mengeluarkan cairan bening dan belum tertutup rapat di bagian bawahnya. Di pekan kemarin keluar sedikit daging dari dalam karena dia ngeden gitu. Tapi alhamdulillah tidak berbau dan bayinya tidak rewel. Hal ini bahaya tidak ya, Dok? Terus yang bisa dilakukan apa ya, Dok, supaya pusarnya kering dan tertutup rapat?
Hmm. Jadi kalau pusarnya itu kan harusnya memang sudah tidak ada masalah ya, harusnya udah kering. Kalau misalnya ada apa namanya, ada cairan bening belum tertutup rapat, sepertinya harus diperiksakan, Bu. Jadi harus dilihat dulu. Apalagi ada keluar daging dari dalam, apa granuloma, ada namanya granuloma umbilikalis. Nah, itu harus kita terapi. Tapi kita harus pastikan dulu itu atau bukan gitu ya. Jadi dibawa aja berobat. Kemudian emang granuloma tidak berbau, tapi ya kalau nggak diobatin bisa bisa lama gitu jadi sembuhnya. Dibawa aja berobat ya Bu ya, karena harus dipastikan itu granuloma atau yang lain, granuloma umbilikalis. Terus memang pada usia 2 bulan itu dia udah mulai ada refleks mengedan. Jadi seperti pas awal bulan bayi itu tidak ngeden. Jadi dia itu nenen nenen gitu. Jadi apa namanya nggak ada proses ngedennya karena memang si apa namanya nya kan masih cair. Tapi begitu mau 2 bulan, teksturnya dia mulai mengental. Jadi hampir kayak odol, nanti kayak pasta gitu ya, odol. Nah, itu karena si ususnya sudah bisa mengadon, mencerna dengan lebih baik dan banyak cairan yang bisa diserap. Tapi karena teksturnya sudah lebih kental, dia harus ngeden. Nah, refleks mengedan itu mulainya di umur 2, biasanya di umur 6 minggu sampai 2 bulan. Jadi kita semua belajar ngedennya tuh di umur segitu. Jadi anaknya kok ngeden-ngeden. Nah, itu tuh mulai bingung lagi ibu-ibu baru itu. Ini kenapa anaknya kayak kesakitan kalau mau BAB? Ya dia baru tahu harus ngeden gitu kalau BAB. Kan pas awal-awal bulan dia tidak ngeden. Nah, itu juga apa namanya kadang-kadang suka bingung. Dan kalau pada proses setelah dia bisa mengedan itu disertai dengan BAB-nya jadi lebih jarang. Yang dulunya bisa sampai 6 kali, 7 kali BAB-nya sehari semalam, dia bisa bahkan 7 hari baru BAB. Ya, itu juga kadang-kadang orang tuanya panik tuh datang ke saya. Dok, 7 hari belum BAB. Nggak apa-apa sampai 10 hari juga. Asal belum dikasih timbel, boleh, nggak apa-apa. Kan zaman dulu ada yang suka dikasih nasi, terus nggak BAB, nah itu bahaya. Tapi kalau cuma dikasih ASI aja nggak masalah. Kadang-kadang dia baru 10 hari baru BAB, tapi BAB-nya kayak gitu. Dia jadi kayak pasta gitu. Tapi kalau nggak takut ya dibawa berobat. Kalau dia nggak BAB terus ada muntah-muntah itu yang bahaya. Nggak BAB terus ditah itu biasanya ada sumbatan di saluran pencernaan. Oke, Masya Allah. Mungkin ada dua pertanyaan terakhir, nggak apa-apa, Ibu. Ya, mangga, mangga. Ada dari Ibu Erwinda Putri Maulida, yakni Bismillah dok mau tanya, apakah perlu pemberian zat besi vitamin D tambahan bagi bata? Jika perlu dimulai usia berapa dok? Terima kasih. Kalau Ya. zat besi, kalau untuk bayi cukup bulan mulai dari 2 bulan, ya. Itu boleh diberikan, mulai diberikan. Jadi sebagai tambahan, suplementasi zat besi namanya. Cukup diberikan dalam setahun itu cukup diberikan 3 bulan. Mulai dari usia 2 bulan. Kemudian kalau vitamin D bisa diberikan dari mulai 2 bulan, itu bagus ya. Eh, boleh diberikan dan juga boleh selang sama vitamin zat itu boleh. Jadi vitamin D, habis itu nanti zat besi boleh. Jadi itu hanya suplementasi dan itu boleh diberikan. Mulai dari 2 bulan aja ya. Baik, siap. Pertanyaan terakhir dari Pak Rian Rahmawan. Bismillah dok, tips merawat bayi kembar. Dan katanya, iya, Rawat hanya bayi kembar mah butuh ini mungkin Pak, apa ya tipsnya ya sabar, butuh sabar, butuh apa ya support sistem yang bagus ya bayi kembar itu. Terus tipsnya untuk apa tuh? Kalau tips untuk merawat, kalau menyusui kan memang udah bisa kiri kanan tuh menyusui ya. Tapi kalau nggak sanggup ya biasanya sih kalau bayi kembar suka ditambah sufor ya. Kalau untuk merawat bayi-bayi lain mah sama, kayak bayi yang lain 0 sampai 28 hari sama. Cuman mungkin bedanya sama sih bayi kembar ya, cuman mungkin harus sabar aja Pak karena kan ngurus 2 bayi ya, bukan ngurus 1 bayi. Jadi harus lebih sabar dan harus lebih apa ya, lebih
effort ya. Harus pokoknya kalau kembar itu yang saya lihat yang sukses merawat bayi kembar, orang tua yang sukses itu ada support system. Jadi nggak hanya dua orang tua, dia harus ada yang lain. Karena bayi yang satu kan harus misalnya pegang ibunya, yang satu harus dipegang. Tapi si ibunya ini kan jadi kelelahan nih. Jadi harus ada yang support, misalnya neneknya atau ada pengasuh, biar masing-masing bisa. Kan bapaknya kerja meren ya. Jadi kalau di rumah nggak mungkin ibunya sendiri gitu. Dia harus ada support system. Jadi kalau perawatan bayi kembar nggak ada bedanya seperti bayi yang lain. Kalau perawatan yang lain yang saya bahas tadi nggak ada bedanya. Cuman support system aja kayaknya kalau bayi kembar tambahannya itu. Cuma kalau untuk ke depannya masalah emosional gitu mungkin apa namanya harus sesi khusus kali ya. Kalau bayi kembar kan pasti iri-irian ya, tapi ya kan bisa diatasi dengan ada pengasuh yang adil gitu. Jadi kalau si kembar ini diperhatikan, yang ini juga harus ada yang memperhatikan. Gitu mungkin. Ya, sama sih kalau tips merawatnya mah sama kayak bayi-bayi. Ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Semoga semua jawabannya itu bisa, semoga pertanyaan yang dari Bapak Ibu tadi terjawab langsung oleh Ibu Dokter Diana. Oke, baik. Alhamdulillah Ibu sudah di penghujung acara dan saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Ibu Dokter yang telah apa ya memberikan ilmu yang begitu daging sekali gitu ya kalau sekarang mah bahasanya yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya sebelum ditutup boleh closing statement terlebih dahulu mungkin Ibu sedikit ya. Ya. Jadi kalau untuk yang belum nikah ya persiapkan ya apa namanya selain mental ilmu ya ilmu untuk berumah tangga gitu. Terutama kalau ilmu untuk hubungan suami istri mungkin itu ada juga penting, tapi kita seketika menikah itu harus siap punya anak. Dan persiapan punya anak itu eh, penting banget itu ilmu ya. Ilmu itu sebenarnya bisa dari mana saja, tapi ketika kita sulit, ya buku kaya ini sebenarnya sangat bisa diandalkan. Itu dari mulai bayi ibu hamil pun di situ ada gimana caranya trimester pertama, trimester kedua, bagaimana saat akan melahirkan, bagaimana saat mau menyusui, dan setelah punya bayi sampai anak umur 5 tahun itu semuanya ada. Jadi kalau nggak dibaca sayang banget ya. Jadi perbanyak apa namanya mantepin ilmunya, terutama mantepin juga mentalnya. Jadi kenapa saya bilang begini tuh karena banyak ibu-ibu yang tidak siap mental, akhirnya anaknya dipegang sama nenek ya, dipegang sama nenek, tapi ibunya juga nggak ngerti anaknya sendiri dan ilmunya juga nggak dapet gitu, nggak nyampe. Jadi akhirnya anaknya eh, tidak optimal perkembangannya, terutama yang sekarang yang saya harus lumayan lah saya bisa edukasi ke 22 ya, tadi malah sampai 24 ya. Orang saya titip banget anak sampai 18 bulan jangan dikasih gadget ya. Gadget itu baik TV, baik laptop, baik HP itu jangan usahakan. Karena itu tidak membuat bonding dengan orang tua ya. Jadi dan sering terjadi masalah di kemudian hari. Di atas 18 bulan kalau bisa cuma 30 menit sehari dan di atas 2 tahun itu cuma boleh sejam ya. Kita sudah sangat apa darurat gadget ya. Kayaknya anak-anak itu sangat sudah tergantung gadget. Mau jadi apa masa depan negara kita ya. Kalau anak-anak kita jadi eh, benar-benar dia marah kalau HP itu diambil dan itu jadi tidak bersosialisasi, jadi emosional. Itu titip banget dan di buku KIA ini ada
apa namanya perawatan anak sesuai jenjang usianya. Jadi ketika umur misalnya umur 8 bulan itu anak-anak itu harus mencapai perkembangan ini dan ada permainannya di situ yang harus kita lakukan. Misalnya umur segini dia harus menumpuk kubus, umur segini dia harus belajar role play, telepon-teleponan. Jadi kita bisa memberikan mainan sesuai dengan usianya. Dan karena si orang tua ini sering bermain sama anaknya, dia jadi tahu emosi anaknya, bonding gitu. Ibu bapak tuh bonding sama anak, jadi ngerti anaknya. Beda sama si anak ini tuh dikasih HP, ibunya main HP. Emang dua-duanya enak gitu, happy, tapi itu tidak bagus gitu. Jadi ketika anaknya tantrum, emosional, dia juga nggak ngerti anaknya ini pengen apa karena bondingnya tuh dikit gitu. Jadi itu sangat-sangat eh, masalah banget gitu menurut saya dan sampai kapan gitu ini terjadi. Jadi mumpung ibu-ibu ini masih muda gitu ya, ada yang belum nikah, persiapkan eh, banyak-banyak baca lah tentang perkembangan anak parenting ya. Sekarang sebenarnya masih banyak kan ilmu-ilmu parenting itu dan persiapan ketika mempunyai bayi. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya ya. Baik, sama-sama Masya Allah ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas closing statement-nya Ibu. Dan saya tentunya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting dari awal sampai sekarang. Dan mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih lagi. Dan boleh diperlihatkan reactionnya mungkin Ibu, Bapak, untuk Ibu Jadi Dokter saya lupa Ena yang buka hari. kamera ya baru ya. Iya, Lupa sih. iya. Mungkin ada foto bersama terlebih dahulu, nggak apa-apa Ibu, sekali aja. Boleh, boleh. Ya, ya bagi Bapak Ibu yang lagi santai nih ya, boleh open kameranya kita foto bersama terlebih dahulu. Dan tak lupa sambil menunggu juga mungkin ada yang persiapan. eh, Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu karena kan ini akan menjelang Ramadan ya. Barangkali ada kesalahan kata-kata atau perbuatan terutama dari kami petugas dari Sharing Academy. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat menunaikan ibadah puasa juga. Baik, mungkin sekali saja ya Kakak operator. Udah siap? Boleh? Bapak Ibu boleh open kameranya? Oke, udah siap? Boleh satu, dua, tiga. Oke, udah. Oke, siap mungkin terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Ibu atas ilmunya. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Insya- ya. Terima kasih Ibu. Iya, Ibu. sama-sama. Izin live ya, Kak Elva.